Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penerapan statistik deskriptif dan uji hipotesis. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ivan Syaifuddin. Nama saya Ahmad Zaki Kotsuzamani. Nah, untuk tabel of content di sini kami memiliki yang pertama itu ada latar belakang, terus rumusan masalah, tujuan dan manfaat, pembahasan, hasil percobaan, dan juga kesimpulan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, pada dalam era digital saat ini, industri permainan daring online games mengalami pertumbuhan pesat dengan jutaan pengguna aktif setiap harinya. Salah satu indikator penting dalam mengukur performa dan popularitas sebuah permainan daring adalah jumlah pemain harian. Data mengenai rata-rata pemain harian dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan pengguna atau user engagement, efektivitas strategi pemasaran, hingga potensi keberlanjutan produk di masa depan. Lalu untuk rumusan masalahnya pada PPT kali ini itu adalah berdasarkan latar belakang tersebut. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah satu, bagaimana sih deskripsi statistik dari jumlah pemain harian dalam periode pengamatannya. Untuk poin kedua yaitu apakah rata-rata jumlah pemain harian secara statistik signifikan lebih dari 500 pemain. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama yakni mendeskripsikan secara statistik jumlah pemain harian berdasarkan data bulanan. Yang kedua yakni untuk menguji hipotesis apakah rata-rata jumlah pemain harian lebih dari 500 orang menggunakan uji Z satu arah. Lalu manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi pengembang game menjadi dasar analisis tren pengguna dari waktu ke waktu. Yang kedua, bagi peneliti statistik menjadi contoh penerapan uji hipotesis dalam konteks data industri digital. Yang ketiga, yakni bagi akademis, yakni memberikan referensi dalam pengolahan dan analisis data menggunakan metode statistik inferensial. Lalu untuk pembahasannya sendiri, statistik deskriptif itu merupakan cabang dari statistik yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami, baik melalui tabel, grafik maupun ukuran numerik. Dalam konteks analisis jumlah pemain harian, statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan ukuran-ukuran seperti rata-rata atau median atau nilai tengah, kemudian modus, standar deviasi, dan juga varian. Nah, untuk pembahasan yang kedua yakni uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial yang digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel. Prosedur uji hipotesis melibatkan perumusan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif yakni H1, serta pengujian apakah data sampel melibatkan cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Lalu dalam penelitian ini digunakan uji Z satu arah atau biasa disebut right pilot karena hipotesis yang diuji adalah apakah rata-rata jumlah pemain harian lebih besar dari 500. Lalu uji Z itu cocok digunakan jika ukuran sampel cukup besar, yakni N melebihi 30 dan distribusi data mendekati normal atau jika varians populasi diketahui. Dan ini untuk tabel hasil percobaannya. Untuk pengujian kami, uji statistikanya untuk nilai pertama yaitu Adamaya yang dapat nilainya adalah 492,36. Lalu untuk poin kedua yaitu median, kita mendapatkan data yaitu 487,5. Untuk 3 modus 491. Untuk varian sampelnya ada 2783,89. Lalu untuk standar deviasinya yaitu adalah ada di 52,76. Lalu untuk minimumnya 398 dan untuk maksimumnya ada 632.
range-nya ada 234 dan jumlah datanya ada 36, hipotesanya ada 500, sedangkan z-score-nya yang itu kita mendapatkan hasil negatif 0,8687 dan untuk range sendiri ada 515. Oke, lalu kesimpulan yang dapat kita jabarkan pada percobaan yang kami lakukan, yakni penelitian terhadap data rata-rata pemain harian selama 36 bulan menunjukkan bahwa rata-rata pemain harian adalah 492,36, atau jika dibulatkan 492 dengan standar deviasi 52,02, atau bisa dibulatkan menjadi 52 saja, mencerminkan variasi antar bulan yang cukup besar. Hasil uji hipotesis menggunakan uji Z satu arah menghasilkan nilai Z hitung sebesar minus 0,8687 yang lebih kecil dari Z kritis 1,645. Artinya tidak ada cukup bukti statistik untuk menyimpulkan bahwa rata-rata pemain harian melebihi 500. Sebagai tindak lanjut disarankan untuk yang pertama, memperpanjang periode pengumpulan data agar hasil analisis lebih akurat. Yang kedua, menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi fluktuasi jumlah pemain seperti event atau musik. Yang ketiga, menggunakan metode statistik tambahan seperti uji T atau regresi untuk analisis lebih mendalam. Yang keempat, melakukan pemantauan berkala terhadap statistik pemain guna mendukung keputusan manajerial dan pengembangan tim. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.